فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di halaman 47. Qala Imam Al-Baghawi rahimahullah tentang ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris-baris, yasufuna anfusahum indal qitali shaffa. Mereka benar-benar membariskan diri mereka ketika terjadi peperangan. Wala yazuluna an amakinihim. Mereka tidak berpindah dari tempat mereka, yaitu sesuai dengan perintah. Tentunya bukan maksudnya baris betul sehingga mudah ditembak, maksudnya bukan itu. Tetapi pengaturannya rapi, siapa yang layak di sini, siapa yang layak di situ, dan seterusnya. Bahkan Nabi meletakkan, ada yang diletakkan di gunung dan sebagainya misalkan. Selesai dari tafsir Al-Baghawi. Wa qala al-alamatul Qurtubi rahimahullah wa ma'nal ayat, makna ayat ini yuhibbu man yasbutu fil jihad. Allah cinta orang yang kokoh di dalam jihad fisabilillah, jihadnya fisabilillah, wa yalzamu makanah, dan setia menempati tempatnya itu, menempati posisinya itu, kasubutil bina, seperti kokohnya bangunan. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fa hadza ikhbarun minhu ta'ala. Maka ini adalah pengkhabaran dari Allah Ta'ala bimahabbati ibadihil mu'minin, bahwasanya Allah cinta kepada para hambanya yang beriman, idastaffu, apabila mereka berbaris, muwajihina li a'da'illah, untuk menghadapi para musuh Allah, fi haumatil wagha, di area peperangan. Haumah yaitu area, wagha yaitu qital, peperangan. Yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah, man kafara billah, terhadap orang yang mengingkari Allah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itulah yang tertinggi, bukan kalimat pemimpinnya, bukan populariti dirinya, tapi memang karena Allah. Sama saja nanti prajuritnya jadi terkenal atau tidak, bukan itu yang diniatkan, tapi yang diniatkan adalah agar agama Allah menang. Sama saja saya mati tidak dikenal, atau tahu-tahu saya balik cacat atau apa, mereka tidak peduli itu. Yang mereka pedulikan adalah agama Allah yang menang. Wa dinuhu huwal zahirul ali, dan agar agamanya itulah yang menang, yang tertinggi. Zahir unggul, ali menang. Ala sa'iril adyan, di atas seluruh agama, atau dikatakan di atas agama-agama yang lain. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Sa'ir terkadang artinya kul, terkadang sa'ir artinya adalah yang lain, siwa, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari di dalam Syarah Qatrin Nada. Kemudian masuk ke halaman 48. Wa qaulullahi ta'ala ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka itu bangunan yang dikuatkan, bangunan yang dikukuhkan. Azimul ittisal, hubungannya besar. Berarti bukan hanya tanah pasir, istana pasir yang mudah hancur itu. Syadidul ihtikam, ihtikam yaitu syadidul istihkam. Istihkam ini mubalaghah dari ihkam, yaitu kemantapan. Kemantapannya sangat kuat, dibuat dari bahan-bahan yang sangat kuat. Wa jamilul intizam, indah hubungannya, intizam, keteraturannya.
keteraturannya indah. Ka'annama russa birrasos, seakan-akan dia itu dikuatkan dengan rosos. Rosos itu adalah timah hitam, dipanggil rosos. Orang Arab mengatakan peluru rosos karena seringkali terbuat dari pelambang itu ya, lumbung, yaitu timah hitam. Fala furjata fihi wala falal, maka tidak ada lubang di dalamnya dan tidak ada celah, yaitu di dinding-dindingnya. Betul-betul sangat kuat, mantap. Qala Imam Al-Qurtubi qala Imam At-Tabari rahimahullah fi tafsirin haddatsana Bishr qala haddatsana Yazid qala haddatsana Sa'id an Qatadah qauluhu innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Alam tara ila sahibil bunyan, apakah Anda tidak melihat kepada pemilik bangunan? Kaifa la yuhibbu ayyaqtalifa bunyanuh, bagaimana dia tidak suka apabila bangunannya itu saling berselisih, tidak serasi, tidak seimbang, tidak sesuai. Kadzalika tabaraka wa ta'ala la yahtalifu amruh, demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala syariatnya itu tidak saling berselisih. Amr itu seringkali artinya syariat, seperti yang dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Wa innallaha wasafal mu'minina fi qitalihim, dan sesungguhnya Allah mensifati kaum mukminin di dalam peperangan mereka, wasfahum fi salatihim, sebagaimana dia mensifati mereka di dalam salat mereka, yaitu berbaris rapi. Fa'alaikum bi amrillah, maka hendaknya kalian berpegang dengan syariat Allah. Fa innahu ismatun liman akhadha bih, karena syariat Allah adalah perlindungan untuk orang yang memegangnya. Asal dari akhadha, dia adalah fi'il yang muta'addi, langsung masuk kepada maf'ul bihnya. Tapi tatkala dikuatkan dengan ba, ya dimasuki dengan ba, menunjukkan ini sebagai bentuk mubalaghah, sangat berpegang teguh dengannya. Baik, sanadnya ini hasan, ada dalam catatan kaki di situ. Kita masuk ke halaman 49. Wa qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum ya'ni fi tariqihi wa dinihi, yaitu di dalam metodenya, tariq yaitu jalan atau metode, wa dinihi dan agamanya, alladzi da'a ilaihi, yang mana Allah mengajak ke jalan itu, mengajak ke agama tadi, shaffan, berbaris, yakni bidzalika, yang Allah maksudkan dengan itu, annahum yuqatiluna a'da Allah mustaffin, bahwasanya mereka memerangi para musuh Allah sambil berbaris-baris. Wa qauluhu ka'annahum bunyanun marsus, yaqul yuqatiluna fi sabilihi shaffan mustaffa, si sama ya, yaitu berbaris-baris. Siarnya ada apa ini, fathah tanwin ya, kurang tanwinnya. Baik. Kemudian kita masuk ke halaman 50. Ka'annahum fistifafihim hunalik, seakan-akan mereka di dalam berbaris-barisnya mereka di sana di medan perang itu hitanun, yaitu suatu hitan. Hitan adalah benteng atau dinding, haid, dinding. Mabniyah, yang dibina. Qad russa, telah diliputi dengan rosos, yaitu dikuatkan dengan timah hitam. Fa'ahkama wa atqan, kemudian pemilik bangunan itu sama ya, ahkama memantapkan, atqan juga memantapkan, iya, memantapkannya dan mengukuhkannya. Fala yughadiru minhu syai'a, dia tidak meninggalkan dari dindingnya tadi sesuatu apapun, yaitu dari lubang-lubang atau cacat. Betul-betul diusahakan untuk disempurnakan. Kalau sekarang sih mungkin pakai semen atau pakai cor atau apa, agar menjadi sempurna. Wa kana ba'duhum yaqul, sebagian dari orang Arab mengatakan buniya bir rosos, dibina, dibangun dengan rosos, dengan timah hitam.
agar semakin kuat pertahanannya itu. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah, ka'annahum bunyanun marsus qad russa ba'duhu bi ba'd. Sebagiannya telah dirososkan. Rosso terkadang artinya adalah mengatur atau merapikan. Alzaqa ba'dahu bi ba'din. Sebagiannya ditempelkan ke sebagian yang lain. Baik. Kemudian wa ahkam, memantapkannya. Falaisa fihi furjatun wala khalal. Maka tidak ada di dalam dinding tadi lubang ataupun celah. Selesai dari tafsir Al-Baghawi. Wa fi hadat tamsil, dan di dalam perumpamaan ini isyaratun ila sidqi wal muwafaqah. Ada isyarat tentang kejujuran dan kesesuaian bainal qasdi wal qauli wal fi'il, antara maksud tujuan yaitu amalan hati, qaul yaitu ucapan lidah, wal fi'il amalan anggota badan. Bukan hanya nampak indah, nampak rapi, begitu datang serangan buyar semua, bukan itu. Tapi memang jujur, betul-betul bertahan. Li'ikmalil bunyanil jihazi, untuk menyempurnakan bangunan jihad fi sabilillahi ta'ala. Jihad fi sabilillahi ta'ala, bukan fi sabilil ahwa, bukan pula yang Allah Ta'ala yang Rasulullah sebutkan tentang para khawarij, bukan jihad-jihad yang batil itu, tapi betul-betul di jalan Allah. Ma'as sabati alal wala'i wal bara'i fillahi wahdah, disertai dengan kekokohan di atas prinsip cinta dan benci disebabkan karena Allah semata. Fi di sini adalah fi dzarfiyah, yaitu fi sabilillah. Boleh juga fi di sini fi sababiyah, yaitu demi Allah, bukan karena kepentingan pribadi. Qala al-Allamatul Bithai rahimahullah, wa zada fit ta'kid, Allah menambahkan pengukuhan kalimatnya bi qaulihi marsus, azimul ittisal, yaitu hubungan antar bangunannya tadi, antar batu batanya atau apanya itu betul-betul hubungannya sangat kuat. Syadidul istihkam, ya sangat kuat kemantapannya. Ka'annama russa birrasas, seakan-akan ditempelkan dengan timah hitam. Fala furjata fihi wala khalal, maka tidak ada lubang di dalamnya dan tidak ada celah. Karena lanya diulang dengan pola nafi, maka boleh dia diamalkan lanya, boleh juga tidak diamalkan. Boleh fala furjata, boleh fala furjatun. Fa inna man kana hakadha, karena orang yang keadaannya seperti ini, orang atau bangunan yang di sini man enggak ya, orang, berarti orang yang keadaannya seperti ini, kana jadiran bi alla yukhalifa syai'un min af'alihi syai'an min aqwalih, maka layaklah orang yang seperti ini sedikit pun dari perbuatannya tidak menyelisihi sedikit pun dari ucapannya, betul-betul jujur. Farrasu, ras yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi, yaitu menempelkan ya. Ar-ras terkadang artinya tempelkan. Sufu vakum, tempelkan barisan kalian. Terkadang rusu yaitu rapikan barisan kalian. Isyaratun ila ittihadil qulubi wan niyat. Ini mengisyaratkan bersatunya hati-hati mereka dan niat-niat mereka fi muwalatillah, di dalam kesetiaan kepada Allah, wa muadati man ada, dan memusuhi orang yang memusuhi Allah. Ya, ada muwalah wal muadah, ada cinta dan benci. Al-muntaji li taswiyati sufuh, yang menghasilkan al-muntajili, ya, yang menghasilkan dirapikannya barisan-barisan fi shalah, di dalam salat. Ya, karena hatinya sama, mudah untuk dirapikan di dalam shaf. Kalau orang awam
Nah, biasanya mereka karena hatinya sendiri cerai-berai, maka softnya pun ya seperti itu, jarang-jarang dan tidak saling menempel, tidak saling rapi dan seterusnya. Allati hiya muharabatus syaiton, yang mana sholat adalah peperangan terhadap setan. Iya, menyelisihi setan. Setan tidak mau sujud. Ketika diperintahkan sujud, kita rajin bersujud. Maka ini hakikatnya kita tengah memerangi setan. Wal harbul lati hiya muqara'atu hizbih, dan peperangan yang mana itu adalah muqara'ah, yaitu saling berperang. Muqara'ah, saling memukul. Qara'a, memukul dengan golongan setan. Ulit tughyan, ini akhirnya ada ya uli, harusnya ada titik 2 ya, uli. Yang mana golongan setan adalah ulit tughyan, pemilik sikap yang melampaui batas. Wal af'alul lati hiya samaratul abdan, dan ini adalah perbuatan-perbuatan yang mana dia adalah buah dari badan kita. Badan kita membuahkan amalan-amalan. Nah, kalau walak barok di dalam hati itu kukuh, akan nampak dari perbuatannya. Selesai dari Nadmud Durar. Wa hunaka haditsun akhrajahu Imam Ahmad rahimahullah fi musnadih. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir terkait tafsir surat As-Saff. Cuma kita perlu ingatkan sanadnya tidak betul. Faqala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Husain, qala Mujalid, harusnya tanpa titik 2 ya. Setelah Mujalid baru titik 2 harusnya. Qala Mujalid titik 2, akhbarana an Abil Wadad an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun yadhakullahu ilaihim, ada 3 jenis manusia yang Allah tertawa kepada mereka, maksudnya tertawa ridho. Cuma sayangnya sanadnya lemah. Yaitu ar-rajulu yaqumu minal lail, seseorang yang bangun di waktu malam untuk qiyamul lail, bukan bangun cuma untuk pindah tempat tidur tentunya. Wal qaumu idza shaffu lis-shalah, sekumpulan orang jika mereka berbaris untuk salat. Wal qaumu idza shaffu lil qital, dan sekumpulan orang apabila berbaris untuk perang. Walakinna sanadahu dhaif, tapi sanadnya lemah. Iya, ada Mujalid. Baik, Mujalid bin Sa'id lemah. Wahal fi hadhil ayah dalilun ala fadlir rajil alal farisi fil qital, apakah di dalam ayat ini ada dalil keutamaan prajurit jalan kaki di atas faris, yaitu prajurit yang berkendara? Karena sebagian mufassirin mengatakan begitu. Ketika dikatakan berbaris, berarti pasukan jalan kaki lebih utama daripada pasukan berkuda. Sebagian mengatakan begitu. Laisa kadzalik, jawabannya tidak seperti itu. Li'anal ayah tatakallamu fis sabati wal intizam, karena ayat ini bicara tentang kekokohan dan keteraturan, wa ta'awun, dan saling menolong, bihasabi maslahatil qital, sesuai dengan kemaslahatan perang. Tidak bicara masalah yang lebih utama jalan kaki saja, bukan. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah, wa qad istadalla ba'du ahli ta'wil bihadza, sebagian ahli ta'wil berdalilkan dengan kalam tadi atau ayat tadi, ala anna qitalar rajil afdal min qitalil faris, bahwasanya peperangan dari pasukan jalan kaki, apa ya, infanteri kan mungkin istilahnya kalau di tentara-tentara itu lebih utama daripada peperangan pasukan berkuda, entah istilahnya apa, kavaleri atau apa. Iya, li'annal fursan la yastafuna ala hadhihi sifah. Alasannya kata ahli takwil tadi, karena pasukan berkuda tidak berbaris-baris dengan yang Allah Ta'ala sebutkan sifatnya. Wa qala al-Mahdawi wa dzalika ghairu mustaqim. Kata Al-Qurtubi menukilkan dari ahli tafsir sebelumnya, yaitu Al-Mahdawi mengatakan pendalilan tadi tidak betul.
tidak lurus, yaitu tidak betul, tidak sesuai antara dalil dengan madlul alaih. Lima ja'a fi fadlil farisi fil ajri wal ghanimah, berdasarkan dalil yang telah datang tentang keutamaan pasukan berkuda di dalam masalah pahala dan ghanimahnya. Ya, pahalanya lebih banyak karena manfaatnya lebih banyak, dan ghanimahnya 2 kali. Ala khilaf, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3. Manusianya mendapatkan 1 bagian, kuda mendapatkan 2 bagian. Jadi prajurit berkuda mendapatkan 3 bagian, sementara prajurit jalan kaki hanya mendapatkan 1 bagian. Wala yakhrujul fursanu min maknal ayat, dan pasukan berkuda tidaklah keluar dari makna ayat ini. Li'anna maknahu as-sabat, karena makna ayat ini adalah kekokohan, bukan sekali digertak langsung lari dan mundur dari medan perang. Baik, selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Walamma kanatil ayatu tadullu ala ahammiyatil intizami was-sabati wat ta'awun. Tatkala ayat ini menunjukkan tentang pentingnya keteraturan, kekokohan dan saling menolong, wa himayati bunyanil jihadis syar'i, dan pemeliharaan bangunan jihad yang disyariatkan, bukan jihad yang lain-lain tapi jihad syar'i. La yajuzu lil jundi, tak boleh seorang tentara, tidak boleh al-khuruju an makane, keluar dari tempatnya, bi ghairi idnin min amiril jais, tanpa izin dari pemimpin pasukan, dari apa ya, komandan istilahnya ya. Au nahwi dzalik, atau yang seperti itu. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, hanyalah orang-orang mukmin yang hakiki adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami', dan apabila mereka menyertai Nabi di atas suatu perkara yang sifatnya jamaiyah, bukan perkara individual tapi perkara yang memang perlu berkumpul. Lam yadhabu hatta yasta'dhinu, mereka tidak pergi sehinggalah sampailah mereka meminta izin kepada beliau. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih, sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu wahai Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iya, ini situasi yang gawat darurat, situasi di medan perang, tidak boleh asal pergi saja dan sebagainya, harus minta izin. Fa idza sta'dzanuka li ba'dhi sya'nihim fa'dal liman syi'ta minhum, kemudian jika mereka meminta izin kepadamu untuk sebagian urusan mereka, maka berikanlah izin untuk orang yang engkau kehendaki dari mereka. Wastaghfir lahumullah, dan mohonkanlah pengampunan untuk mereka kepada Allah. Mohonkan kepada Allah pengampunan untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, setelah menyebutkan tentang kecelakaan bagi penghamba dunia, penghamba dinar, dirham, selimut dan sebagainya. Tuba li abdin akhidin bi anani farasihi fi sabilillah, sungguh beruntung, keberuntungan akan didapatkan oleh seorang hamba yang memegang kepala kudanya. Anan itu puncak atau kepala kudanya di jalan Allah, yaitu menunjukkan dia selalu siap untuk dipanggil fisabilillah. Asy'asa ra'suh, kepalanya kusut masai. Mughbarratun qadamah, kedua kakinya itu berdebu, ya tidak sempat berlama-lama berhias, berlama-lama di cermin. Laki-laki ya, kalau perempuan urusannya lain, mereka di rumah. Laki-laki secukupnya untuk masalah berhias dan masalah ini itu. In kana fil hirasah kana fil hirasah, mubtada khabarnya sama. Bukan mubtada khabar ya, isim kana dengan khabarnya, menunjukkan bahwasanya itulah semestinya yang dia lakukan. Kalau diletakkan oleh komandannya di bagian penjagaan, dia setia di bagian penjagaan, bukan malah pindah tempat, tahu-tahu main remi, main judi atau apa misalkan, atau malah pergi ke tempat lain nonton bola, bukan begitu. Tugasnya sekarang sedang berjaga, bukan yang lain-lain. Wa in kana fis-saqah kana fis-saqah, kalau dia di garis belakang maka dia di garis belakang, yaitu
melihat siapa yang sakit dan tertinggal, atau ada barang tercecer, atau ada serangan dari belakang. Nah, dia mengawasi bagian belakang. Ini sta'dzana lam yu'dzanlah, jika dia minta izin, dia tidak diberi izin, saking tidak dikenalnya dia oleh komandannya, sehingga tidak dihargai. Ya kasihan ya, komandannya tentunya keliru kalau macam itu. Wa in syafa'a lam yusyaffa, kalau dia memberikan syafaat, syafaatnya tidak diterima karena tidak dianggap sebagai orang yang mulia bagi komandannya. Tapi di sisi Allah dia mulia. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah, la yajuzul khuruju anis safi illa li hajatin ta'rudu lil insan. Tidak boleh keluar dari barisan ketika sedang situasi darurat, situasi cemas macam itu, situasi perang. Tidak boleh keluar dari barisan kecuali karena hajat yang menimpa. Asal dari ta'rudu sih menghadang ya. Menimpa seseorang, ya perlu ke kamar kecil, perlu ke mungkin apa itu istilahnya, ya MCK itu dan seterusnya, perkara darurat. Au fi risalatin yursiluhal imam, atau dia ditugaskan mengirim surat yang dikirimkan oleh imam, dia ditugaskan membawa misalkan. Au fi manfaatin tadharu fil maqam, atau demi suatu manfaat yang jelas di dalam posisi itu. Mungkin perlu apa? Perlu memperdalam lubang persembunyian barangkali kalau di medan perang atau apa misalkan. Ya, seperti itu tidak masalah karena sangat diperlukan manfaat itu. Kafur sotin tantahizu, kafur sotin tuntahaz, seperti suatu kesempatan yang harus dimanfaatkan. Lihat situasi yang diperlukan apa. Mungkin tidak disuruh untuk membunuh musuh, tapi memang situasinya sedang perang betul-betul. Tahu-tahu ada musuh datang mendekat tidak sedar, ya salah sendiri, kita bunuh dia. Misalkan lihat apa yang sesuai di situ. Wala khilafa fiha, tidak ada perselisihan di kalangan ahli ilmu tentang yang seperti ini. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa li hadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hadara al-qital, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menghadiri peperangan, saffa ashabah, beliau membariskan para sahabatnya, wa rattabahum fi mawaqifihim, beliau menyusun mereka, rattaba menyusun dengan rapi, tertib di tempat-tempat berdirinya mereka. Mawaqif jamak dari mauqif, tempat berdiri. Tidak harus berdiri, mungkin apa ya, tempat merunduk atau apa, intinya tempat perhentian. Bihaitsu la yahsulu ittikalu ba'dihim ala ba'd, yang mana tidak dihasilkan yang satu hanya bergantung pada yang lain, tapi semua pihak semuanya sangat membantu, saling membantu satu sama lain, bukan malah yang ini santai, yang itu yang perang, bukan. Karena di beberapa tempat ada aja pola macam itu. Yang ini disuruh untuk jaga di perbatasan, yang di dalam malah sibuk joget-joget, sibuk main musik. Ini tidak adil yang seperti itu. Nah, masing-masing diletakkan pada posisi yang sesuai di dalam peperangan. Bal takunu kullu ta'ifatin minhum, tetapi yang betul hendaknya setiap kelompok dari mereka muhtammatun bimarkaziha, yaitu melakukan ihtimam, memberikan perhatian kepada markis dia, kepada tempat dia itu. Markis adalah tempat tarkis, yaitu tempat memusatkan pertemuan atau tempat memusatkan kekuatan, markis. Tayyib. Qa'imatun biwazifatiha. Tayyib, muhtammatan qa'imatan biwazifatiha, menjalankan tugasnya. Wa bihadhihi tariqah, dengan metode ini tatimul a'mal, menjadi sempurnalah amalan. Wa yahsulul kamal, dan dihasilkanlah kesempurnaan. Berarti tatimmu yaitu menjadi lengkaplah amalan dan dihasilkanlah kesempurnaan. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Isbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala, ditetapkannya sifat kecintaan untuk Allah Ta'ala. Qaulullah Ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Fihi isbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala. Di dalam kalimat ini atau ayat ini ada dalil tentang ditetapkannya sifat kecintaan
untuk Allah Ta'ala, yaitu Allah cinta. Ala ma yalid, sesuai dengan yang sesuai dengan keagungannya, bijalalihi wa kibriyaihi, dan kebesarannya. Laisat kama habbatil makhluqin, tidak seperti kecintaan para makhluk. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma dalla alaihil kitabu was sunnatu fi dzalik, perkara yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah di dalam masalah tadi, walladzi dalla alaihil kitabu was sunnah, perkara yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, wattafaqa alaihi salaful ummah, dan disepakati oleh pendahulu umat ini. Dikatakan salaf karena mereka 3 generasi yang pertama, yaitu mutaqaddimun. Salaf artinya mutaqaddimun, dan batasan mutaqaddimin dan mutaakhirin adalah akhir dari tahun 300-an, yaitu 310, seperti yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi. Yang setelah 310 dikatakan mutaakhirin, generasi belakangan. Wa a'immatuha, dan para imam umat ini. Wa masyaikhut thariq, ini biasa di kalangan orang Arab, terkadang masyaikh, terkadang masyayikh, tak masalah. Oh ya? Apa? Berarti setelah atba'ut tabi'in, yaitu generasi keempat, yaitu tahun 400-an, semacam apa? Imam Al-Barbahari misalkan, Al-Khattabi misalkan. Intinya setelah 310, pada generasi yang keempat. Apa itu kesepakatannya? Anallaha yuhibbu wa yuhab, Allah itu mencintai dan dicintai. Ini membantah siapa? Orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah tak boleh mencintai dan tak boleh dicintai, tak boleh ada cinta. Yang betul boleh antara Allah dengan makhluk, seperti dalil yang ada dalam kitab Zuhud wal Wara' wal Ibadah karya Syekhul Islam. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa asluddin, dasar agama ini adalah huwa kaunuhu subhanahu yuhibbu wa yuhab, Allah mencintai dan dicintai. Ya, agama ini kalau tidak ada cinta, bagaimana ada ibadah dan pengorbanan? Fa inna syara'i'a mabnaha ala syahadati alla ilaha illallah, karena syariat itu dasar pembinaannya adalah di atas persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wal ilah, apa sih ilah itu? Huwal mustahiqu li kamalil hub bi kamalit ta'zim wal ijlal, adalah zat yang berhak untuk mendapatkan kesempurnaan rasa cinta dengan kesempurnaan pengagungan. Wal ijlal, si sama ya, ta'zim wal ijlal hampir sama ya, pengagungan, mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Wal dzullilah, menghinakan diri untuknya. Wal khudu'ilah, tunduk kepadanya. Fa ingkarul mahabbah, maka diingkarinya adanya kecintaan antara Allah dengan makhluk. Ingkarun li nafsil ilahiyah, berarti mengingkari ilahiyah itu sendiri. Kenapa orang rela pagi sore siang malam sholat? Karena ada rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Baik. Selesai dari as-sawaiqul mursalah. Ini gambaran secara mudahnya. Kemudian alaqatun baina hadhil ayah wal ayataini al-ulayain. Apa keterkaitan antara ayat ini, ayat keempat, dan 2 ayat yang pertama, 2 ayat sebelumnya itu? Inna fil ayatil ula, sesungguhnya di ayat yang pertama, maksudnya dibandingkan dengan ayat keempat, yang pertama maksudnya ya, ayat yang kedua itu. Itabun ala mallam yafi qawlahu bi fi'lih. Ada kritikan terhadap orang yang tidak memenuhi ucapannya dengan perbuatannya, tidak sesuai. Wa fil ayati tsaniyah, pada ayat yang berikutnya, ya kedua, yaitu yang ketiga sebenarnya tentunya. Dzikru syiddatil bughdhi minallahi ta'ala, disebutkannya besarnya kebencian dari Allah Ta'ala ala man lam yafi qawlahu bi fi'lih, terhadap orang yang tidak memenuhi ucapannya dengan perbuatannya, tidak menunaikan. Wa fil ayatis salisah, pada ayat ketiga, yaitu yang terakhir ini, yang keempat sebenarnya, karena yang dibahas memang 3 ayat, berarti maksudnya ya
ayat ketiga ya ayat keempat. Dzikru mahabbatillahi ta'ala, disebutkannya kecintaan Allah Ta'ala liman jahada fi sabilillahi saffa, untuk orang yang berjihad di jalan Allah secara berbaris rapi. Faman lam yujahid fi sabilillah, maka barang siapa tidak berjihad di jalan Allah ba'da wa'dihi bih, setelah dia menjanjikannya, fa innahu fi syiddatil bughdhi minallahi ta'ala, maka sesungguhnya dia berada di dalam kebencian yang besar dari Allah Ta'ala. Sudah janji, nanti kalau ada situasi perang, saya akan siap maju ke depan. Nanti kalau agama Allah memerlukan bantuan, saya siap untuk menjadi garda depan, atau apalah, janji-janji besar. Ternyata ketika suasana susah, tak tahu ikut mengungsi. Nah, ini tidak sesuai tentunya. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, fa inna madlulal ayatainil ulayain, maka sesungguhnya penunjukan dari dua ayat pertama amun, dia bersifat umum, syamil, meliputi likulli man ya'idu walam yafi, meliputi orang yang berjanji kemudian tidak menunaikannya. Jadi walaupun ayat ini turun terkait dengan jihad fisabilillah, tetapi dia juga memiliki fikih yang luas terkait dengan nadar atau janji-janji secara umum. Wa in kana sababu nuzuli hadhihi surah, walaupun sebab turunnya surat ini adalah fil jihadi fi sabilillah ta'ala, terkait dengan jihad di jalan Allah Ta'ala. Qala al-Imam Shinqiti rahimahullah, fil ayatil ula ingkarun 'alal ladzina yaquluna ma la yaf'alun. Di dalam ayat pertama ada pengingkaran terhadap orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Wa fil ayatis tsaniyah bayanu syiddati ghadabillahi wa maqtih. Di dalam ayat kedua ada penjelasan tentang besarnya kemarahan Allah dan kebenciannya. Alaman yakunu kadzalik, terhadap orang yang keadaannya seperti itu. Walakin, tetapi lam yubayyan huna al-qaulul mughayyiru lil fi'li al-manhi'an. Tidak dijelaskan di sini apa ucapan yang berlainan dengan perbuatan yang terlarang. Ya, untuk ayat kedua dan ketiga Allah tidak menyebutkan ucapan apa yang dibahas, tetapi ayat yang keempat mengisyaratkan, oh sebabnya adalah masalah jihad, janji untuk berjihad. Wal mu'atabuna alaih, dan juga tidak dijelaskan siapa saja orang yang dikritik disebabkan karena ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Wal mustaujibu li syiddatil ghadab, dan juga tidak diterangkan apa yang menyebabkan besarnya kemarahan Allah Ta'ala tadi. Ya, ayatnya bersifat umum, ayat kedua dan ketiga bersifat umum. Illa, hanya saja anna maji al ayatis salisah, ketibaan, kedatangan ayat yang ketiga dari tiga ayat yang kita bahas, sebenarnya ya ayat keempat. Ba'dahuma, setelah dua ayat yang tadi, yus'iru bi maudhu'il qawli wal fi'il, memberitahukan kepada kita bidang ucapan dan perbuatan yang dibahas. Wa huwa, yaitu al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Wa qad ittafaqat kalimatu ulama'it tafsir, dan pendapat ulama tafsir telah bersepakat ala anna sababan nuzul, bahwasanya sebab turunnya ayat tadi ma'a ta'addudihi indahum, walaupun dalilnya beraneka ragam, tapi semua sepakat annahu haulal jihadi fi sabilillah, dia berbicara yaitu seputar jihad di jalan Allah, min raghbatin fil idni lahum, yaitu minat agar para sahabat diizinkan untuk berjihad. Wa ma'rifati ahabbil a'mali ilallah, dan para sahabat berminat untuk mengetahui apa amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah. Wa nahwi dzalika, yang semacam itu. Wa qad bayyana al-Qur'an fi iddati mawadhi', Al-Qur'an telah menerangkan di sejumlah tempat anna maudhi'al ayataini al-ula was-saniyah, bahwasanya tempat dua ayat yang pertama dan kedua itu
fima yata'allaqu bil jihad, terkait dengan jihad, perkara yang terkait dengan jihad, wa tamannihim iyah, dan angan-angan para sahabat untuk berjihad. Min dzalik, diantaranya, termasuk diantaranya adalah qauluhu ta'ala anhum, firman Allah Ta'ala tentang kaum mukminin, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah, dan orang-orang yang beriman bertanya, seandainya, atau berkata ya, seandainya satu surat diturunkan, fa'idha unzilat suratun muhkamah, kemudian apabila diturunkan satu surat yang muhkamah, yaitu mubayyanah, yang dijelaskan, wa dzukira fihal qital, dan disebutkan di dalamnya peperangan, ra'aital ladzina fi qulubihim marad, engkau wahai Rasulullah melihat orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit, yang dzuruna ilaika nadharal maghsyyi alaihi minal maut, mereka melihat kepadamu dengan pandangan orang yang maghsyyi alaih, yaitu orang yang hampir pingsan, nyaris pingsan, minal maut, karena kematian, yaitu tahu-tahu takut mati ketika sudah turun kewajiban dari langit. Wa minha, di antara dalilnya juga qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum, apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Atu, ini fi'il amr ya. Kalau fi'il apa? Fi'il madhinya atawu, mereka menunaikan zakat. Tapi kalau fi'il amr, atu, taknya di dhammah. Karena terkadang apa? Biasanya murid baru yang menghafal bingung. Kapan kita mengatakan atu, kapan mengatakan atawu? Atu itu kalau perintah, tegakkan, tunaikanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, tatkala telah diwajibkan atas mereka peperangan, idza fariqum minhum yakhshawnan nas. Idza di sini fujaiyah, berarti dia harf, masuk kepada isim. Kalau idza syartiyah masuk kepada fi'il. Tiba-tiba saja sekelompok orang dari mereka takut kepada manusia, ka khasyatillah, seperti takut kepada Allah, au asyadda khasyah, atau lebih besar lagi rasa takutnya, ya takut mati. Wa qalu rabbana lima katabta alainal qital, mereka berkata, wahai Rabb kami, kenapa engkau mewajibkan kepada kami peperangan? Laula akhartana ila ajalin qarib. Laula bimana halla, harfu tahdid, yaitu kenapa engkau tidak menunda kami sampai ke batas waktu yang dekat, kami masih ingin bersenang-senang di dunia, istilahnya. Wa minha, di antara dalilnya juga bahwasanya ayat As-Saff itu bicara masalah angan-angan perang, ketika tiba waktunya perang malah mengingkari janji. Qauluhu ta'ala, walaqad kanu ahadullaha min qabl, dan sungguh sebelum ini mereka telah membuat perjanjian dengan Allah sebelum tibanya perang Ahzab itu. La yuwallunal adbar, mereka tidak akan lari ke belakang, berbalik ke belakang. Wa kana ahdullahi mas'ula, dan janji Allah, perjanjian dengan Allah pasti akan ditanyakan, yaitu dimintai pertanggungjawaban. Fafil ayatil ula, kata Imam Asy-Shinqiti, maka di dalam ayat yang pertama, tamannau nuzula surah, mereka mengangan-angankan turunnya suatu surat, yu'dzinu fiha bil qital, ya, memberikan izin di dalamnya untuk berperang. Falamma nazalat, tatkala surat seperti itu sudah turun, sara maradul qulubi kal maghsyyi alaihi minal maut, jadilah orang-orang yang hatinya berpenyakit, mereka itu bagaikan orang yang nyaris pingsan karena kematian. Wa fisaniyah, pada ayat yang kedua yang beliau sebutkan tadi, qila lahum kufu aydiyakum anil qital, dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian dari peperangan, ini belum waktunya berperang. Fatamannawul idna lahum fih, mereka mengangan-angankan, mengharapkan adanya izin untuk mereka di dalam peperangan. Falamma kutiba alaihim,
tatkala peperangan telah diwajibkan atas mereka, raja'u, ternyata mereka mundur. Wa tamannau lau ukhiru ila ajalin qarib, dan mereka mengangan-angankan seandainya mereka diberi penundaan sampai batas waktu yang dekat. Wa fi salisah, di ayat ketiga yang beliau sebutkan, a'tawul uhuda ala sabat, mereka memberikan perjanjian bahwasanya mereka akan kokoh. Wa adamit tawalli, dan tidak berbalik ke belakang. Ini kurang ain ya. Wa kana ahdullahi mas'ula, perjanjian dengan Allah pasti akan ditanyakan. Ahdullah. Falamma kana fi Uhud, tatkala di dalam peristiwa perang Uhud, alal khilaf, walaupun kita tahu asal dari ayat bicara masalah perang Ahzab, tapi bukan mustahil. Munafikun juga memang lari waktu itu ketika hendak berangkat perang Uhud. Tatkala terjadi perang Uhud, yaitu pada tahun 3 Hijriah. Kalau perang Ahzab adalah awal-awal tahun 5 Hijriah. Waqa'a ma waqa', terjadilah apa yang terjadi. Wa kadzalika fi Hunain, demikian pula dalam perang Hunain, yaitu tahun 8 Hijriah. Hampir sebulan setelah Fathu Makkah itu. Wa yashhadu li hadza aidan, yang mendukung penjelasan ini juga qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa id qalat ta'ifatum minhum, dan tatkala sekelompok orang dari mereka berkata, ya ahla Yasrib la muqama lakum, wahai penduduk Yasrib. Yasrib itu mana? Yasrib itu mana? Madinah. Iya betul, Madinah. Tidak ada tempat untuk kalian. Ya bagaimana? Pasukan kalian hanya 3.000, yaitu dalam perang Ahzab pasukan muslimin hanya 3.000. Sementara orang kafir, yaitu pasukan Makkah dan Ghatafan dan lain-lain, lebih dari 10.000. Gimana kalian menghadapi mereka? Kalian tidak punya posisi di sini. Farji'u, kembali sajalah kalian. Wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabi, sekelompok orang dari mereka, dari para munafikun, minta izin kepada Nabi. Yaquluna inna buyutana aurah, mereka mengatakan sesungguhnya rumah-rumah kami itu kosong dari penjagaan. Kenapa? Karena rumah kami dekat dengan apa? Perkampungan Bani Quraidah yang ada di dalam, orang-orang Yahudi yang memang berkhianat itu. Rumah kami kosong dari penjagaan. Wa ma hiya bi aurah, padahal rumah-rumah mereka tidak kosong karena Nabi sudah meletakkan para sahabat untuk berjaga-jaga. Iyuriduna illa firara, tidaklah mereka menginginkan selain lari saja, ingin lari dari perang. Walau dukhilat alaihim min aqtariha, seandainya mereka dimasuki dari penjuru-penjuru Madinah, summa su'ilul fitnah, kemudian mereka diminta untuk murtad. Fitnah di sini kembali ke agama nenek moyang, murtad. La atauha, pastilah mereka memberikan fitnah tadi, siap untuk murtad, mencari ridha orang kafir. Yang penting selamat. Wa ma talabbasu biha illa yasira, mereka tidak berdiam dengan agama yang benar kecuali sebentar saja. Begitu diminta, kemudian cepat untuk murtad kembali. Walaqad kanu ahadullaha min qabl, padahal mereka dahulunya telah memberikan perjanjian kepada Allah sebelum ini. La yuwallunal adbar, untuk tidak berbalik ke belakang. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa fi hadas siyaq, maka di dalam pola ayat ini bayanun li'itabihim, ada penjelasan apa yang menjadi objek kritikan terhadap mereka. Ala naqdil ahad, yaitu Allah mengkritik mereka karena mereka membatalkan perjanjian dengan Allah. Wa huwa makna, dan inilah makna lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Sawaun bisawa, ini sama persis intinya. Ya, satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Wa yuqallilu hadza, dan yang mengecilkan masalah ini, yaitu tidaklah semua mukminin seperti itu, walaupun ayatnya umum ya ayyuhalladzina amanu, tapi tidaklah semua macam itu. Annallaha ta'ala imtadaha ta'ifatan ukhra minhum, Allah ta'ala memuji sekelompok yang lain dari kaum mukminin. Hina aufu bil ahd, tatkala mereka menunaikan perjanjian mereka.
wa saddaqu ma ahadullaha alaih, dan mereka membenarkan, yaitu membuktikan kebenaran dari apa yang mereka janjikan kepada Allah. Dalilnya mana? Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Ada dari kaum mukminin para lelaki yang membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah, yaitu membuktikan kebenarannya dengan perbuatan. Faminhum man qada nahbah, maka ada dari mereka, di sini fa tafsiliyah, di antara mereka ada yang telah menunaikan ajalnya, yaitu mati di medan perang, seperti Abdullah ibnul Haram, ayah dari Jabir, di dalam perang Uhud itu. Wa minhum may yantazir, dan ada dari mereka yang masih menanti-nanti, ya masih hidup dan masih terus menolong agama Allah dan Rasulnya. Wa ma badalu tabdila, sama sekali mereka tidak menukar janji mereka. Summa bayyanal farqa bainal fariqain, kemudian Allah menjelaskan perbedaan di antara kedua kelompok ini biqaulihi ba'daha, dengan firman-Nya setelah itu, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, agar Allah, ini lamnya lam takliliyah, agar Allah membalasi orang yang jujur dengan buah kejujuran mereka, pahala kejujuran mereka. Ini dalam ilmu balaghah dikatakan apa? Hadful mudhaf wa iqamatul mudhafi ilaihi maqamah. Asalnya apa? Liyajziyallahu as-shadiqin ajra bi ajri sidqihim. Ada ajar di situ yang terhapus. Wa yu'adzibal munafiqina insya, dan Allah menyiksa, agar Allah menyiksa orang-orang munafikun jika Dia menghendaki. Au yatuba alaihim, atau menerima taubat mereka, seperti Al-Jad bin Qais, pemimpin Bani Sulaim. Dia munafik, tapi di akhir-akhir hayatnya bertaubat, diterima oleh Allah taubatnya. Yang sampai mati siap disiksa berarti siapa ya? Semacam Abdullah bin Ubay ibnu Salul itu ya, munafik sampai mati. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa raddallahu alladziina kafaru bil ghaizihim, dan Allah mengembalikan, memulangkan orang-orang kafir dengan kemurkaan mereka. Lam yanalu khaira, tidak mendapatkan kebaikan, ya tidak menang sama sekali. Pasukan Ahzab diusir oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan angin soba. Seperti kata Nabi dalam hadis sahih, nusirtu bis soba wa uhlikan adun bid dabur. Aku ditolong dengan angin soba, dan kaum Ad dibinasakan dengan angin dabur. Selesai dari Adwaul Bayan. Al-balaghatu fi hadhil ayat, sisi balaghah di dalam ayat yang keempat ini. Iya ya. Baik, al-ula yang pertama, indirajul khas bil am. Dalil yang lafaz yang khusus dimasukkan kepada lafaz yang umum. Wa qad warada nahyul am, telah datang pelarangan yang bersifat umum, yaitu apa? Anil qauli ghairil muayyadi bil fi'il, yaitu Allah melarang kita mengucapkan sesuatu yang tidak didukung dengan perbuatan, sekedar bicara kosong saja. Allah melarang. Wal maksud, tapi maksud Allah adalah indirajul amril khas, masuknya perintah yang khusus atau perkara khusus. Alladzi warada, yang datang akibat dzalik, setelah itu. Wa huwa qauluh, yaitu firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris-baris, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah bangunan yang tersusun rapi. Wa fi dzikrihi dzalika aqiban nahyil am, disebutkannya masalah ini, masalah jihad fisabilillah, setelah larangan yang bersifat umum mubasyarah, secara langsung. Dalilun, ada dalil ala annal maqta, bahwasanya kebencian Allah tadi tata'allaqa bi qaulil ladzina wa'adus sabat, terkait dengan orang-orang yang menjanjikan kekokohan fi qitalil kufar, di dalam memerangi orang-orang kafir, falam yafu, tapi kemudian mereka tidak menunaikannya.
Seperti yang terjadi di beberapa tempat sebelum perang, bergaya dengan senjata beraneka ragam, pamer, terkadang selfie, terkadang ditulis di handphonenya, dipamerkan ke orang-orang, ilal jannah insya Allah. Ada yang kayak gitu, ditunjukkan ke anak macam itu dengan senjata yang lengkap. Tapi waktu perang, waktu ada satu yang tertembak, langsung yang lari berbelas-belas orang, padahal masih sehat. Nah, ini tidak menunaikan janjinya, katanya mau ke surga, kenapa lari? Nah, kita dilarang yang seperti itu. Lebih baik bersembunyi, yaitu tidak pamer. Ketika waktu perang betul-betul menolong agama Allah, tidak perlu minta pujian dan sebagainya. Yang penting buktinya, bukan sekedar pameran. Ketika ada jihad syar'i, seperti mungkin melawan Syiah Rafidhah, melawan Yahudi, atau yang melawan Nasara yang memberontak misalkan, atau apa yang syar'i. Kama taqulu al-muqtarifu jurman, seperti ucapan takul, seperti engkau mengatakan lil muqtarifi jurman, orang yang melakukan suatu jurm, yaitu kejahatan bi'aini, kejahatan tertentu, la taf'al ma yalsaqul arubik, jangan engkau melakukan perkara yang menimbulkan ar, yaitu aib kepada dirimu. Wala tusyatim Zaidan, jangan engkau mencaci maki Zaid. Lafadznya pertama umum, jangan melakukan perkara yang menimbulkan keburukan pada dirimu sendiri. Kemudian mengatakan jangan engkau mencaci maki Zaid. Berarti inti sebenarnya apa? Jangan mencaci maki Zaid karena ini menimbulkan aib pada dirimu. Tetapi tentunya larangan ini bersifat umum, cuma itu terutamanya itu. Wa faidatu mithli hadan nazm, faedah susunan yang seperti ini apa? An-nahyu anisyai'il wahid marratain. Larangan dari satu perkara sebanyak 2 kali, untuk menegaskan. Mundarijan fil umum. Pertama kali larangannya itu masuk ke dalam dalil umum. Wa mufradan bil khusus, dan disendirikan dengan kekhususan. Asalnya adalah Allah mengkritik orang yang menjanjikan jihad tapi kemudian lari, istilahnya. Larangannya yang pertama bersifat umum. Maka orang yang lari dari jihad, hakikatnya dia terkena dalil yang sebelumnya. Kemudian dia terkena dalil khusus yang disebutkan ya di ayat keempat itu. Ini pola balaghah memang. Allah tidak mencukupkan dengan satu ayat, tetapi disusun seperti itu. Wa huwa aula minan nahyi anhu alal khususi marratain. Dalam ilmu balaghah, cara yang tadi lebih utama daripada melarang dari perkara khusus ini 2 kali. Ayat pertama bicara jangan lari dari jihad, ayat kedua bicara jangan lari dari jihad. Ini pun boleh, terserah Allah. Tapi tatkala Allah memilih pola yang disebutkan dalam surat Shaf, ini lebih kuat polanya itu. Karena sekaligus melarang kemaksiatan yang lain-lain yang polanya sama, mengucapkan sesuatu namun tidak menunaikannya. Fa inna dzalika ma'dudun fi khairit tikrar. Karena sesungguhnya pola tadi, pola yang disebutkan dalam surat Shaf itu dinilai termasuk pola pengulangan yang terbaik. Pertama umum, kemudian khusus. Ma'ama fit ta'mim minat ta'zimi wa tahwil, disertai dengan hikmah yang lain. Pola yang umum itu di dalamnya ada ta'zim, yaitu membesarkan permasalahan yang seperti ini. Allah benci orang yang mengucapkan sesuatu kemudian tidak menunaikannya. Wa tahwil, menakut-nakuti kita. Baik. Dan itu bersifat umum. Baik. Ini sumbernya ada dalam kitab I'rab Al-Qur'an dan Jadwal fi I'rabil Qur'an. Kemudian balaghah kedua, ini harusnya saniyah ya, bukan sani. Ula, kemudian saniyah. At-tasbihul mursal al-mufassal. Dalam ilmu balaghah ada yang dikatakan tasbih, yaitu penyerupaan. Yang mursal artinya melompat, al-mufassal yang diperinci. Kalau dalam ilmu mustalah ada ya hadis mursal, yaitu riwayat tabi'in langsung ke Rasulullah. Itu dikatakan mursal karena melompat dia, menurut salah satu penafsiran. Nah, ini dalam ilmu balaghah ada yang dikatakan tasbih yang mursal, yaitu melompat, al-mufassal yang diperinci. Fi qaulihi ka'annahum bunyanum marsus, seakan-akan mereka itu bangunan yang disusun rapi. Dari sisi apa?
tidak disebutkan, tapi hanya dikatakan mursal, melompat, yaitu fil matanati wat taras, dari sisi kekokohannya dan dari sisi kerapiannya. Karena kalau dibuat dengan bahasa yang mudah kan harusnya apa? Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya. Dikatakan apa? Yaitu fi safin matin, itu dijelaskan barisan yang kokoh, wal mutaros, yang saling rapi, baru ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah bangunan yang tersusun rapi atau tersusun dengan kuat. Apakah lafaz-lafaz tadi dihilangkan langsung melompat, dikatakan mursal. Mufassal, diperinci bangunan yang seperti apa, yang begini dan begini. Ini pembahasan balaghah dari ayat tadi. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Oh ya. Kalau ada perkataan kan kita belum bisa mengamalkan